Shalom jemaat yang di rumah juga yang mengikuti secara online. Kita bersyukur kalau pada siang hari ini kita kembali datang ke hadirat Tuhan, boleh dipersatukan kembali untuk beribadah bersama-sama. Kita percaya kalau semua itu berkat kasih karunia daripada Tuhan. Amin. Mari siapkan hati dan pikiran kita, mari siapkan hidup kita untuk dapat hadirat Tuhan, untuk menyenangkan hatinya melalui pujian penyembahan kita. Dan bagi mereka sendiri sama syukur kita dalam hadiratnya. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk anugerah yang Tuhan berikan bagi setiap pelaku Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Yesus Kristus dalam kesempatan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Kau sangat baik Tuhan, Kau sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kembali di dalam Roh Kudus, penuhi setiap kami Tuhan, penuhi setiap kami hati yang rindu untuk dengan Engkau Bapa. Berikan setiap kami Tuhan, berikan setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersyukur Tuhan.
biarlah pada siang hari ini Tuhan, ibadah kami boleh menjadi berkat bagi setiap kami jemaat yang hadir Tuhan. Kami percaya urapan turun bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya limpahan Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami Tuhan, mengubahkan setiap kehidupan kami, menceritakan setiap kami Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami siang hari dalam tangan kasih murahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Selalu luar biasa. Amin. Amin. Roh Kudus tercurah bagi setiap kita.
muncul sebagai bencana yang seperti Engkau inginkan. Karena untuk itulah Engkau memilih dan memanggil kami menjadi milik kepunyaan-Mu, menaruh kami menjadi warga kerajaan sorga. Kami diangkat menjadi anak-anak Allah. Biarlah kehidupan kami memuliakan akan Engkau, menceritakan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib dari waktu ke waktu, menceritakan tentang kasih dan kuasa-Mu dalam kehidupan kami, dan dapat disaksikan oleh banyak orang. Melalui semuanya, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk waktu yang ada. Kami mau lanjut dengan bagian ibadah yang kami persembahkan kepadamu pada hari ini. Kiranya Kau berkenan dan memberkati lewat perjamuan kudus dan juga lewat firman Tuhan. Kami sambut semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan, haleluya. Shalom semua. Puji Tuhan, kita senang pada pagi hari ini. Pagi siang. Ya. Saya maunya pagi terus, semangat terus. Karena kalau orang bangun pagi itu semangat gitu ya, penuh antusias, penuh gairah, ada sesuatu yang mau dicapai gitu ya. Selalu para motivator selalu mengatakan ketika jam berapa saja selalu dikatakan semangat pagi gitu ya. Bukan selamat pagi tapi semangat pagi ya. Tuhan memberkati kita. Kita bergairah karena Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, firman Tuhan mengajar kepada kita melihat pada Lukas pasal yang ke-22 tentang penetapan perjamuan malam. Peristiwa ini adalah peristiwa di mana Yesus mempersiapkan kematiannya. Ya, segala sesuatu dipersiapkan oleh Tuhan dengan sangat terencana. Sehingga kalau kita membaca dalam Alkitab kita menemukan kisah Yesus Kristus di muka bumi ini secara runut dari kelahiran sampai kematian, lalu kemudian dikuburkan, dibangkitkan, lalu naik ke surga. Itu sampai sedemikian rupa sehingga kita memahami bagaimana Yesus Kristus ketika di muka bumi ini hidup. Dan ketika kita berkata kita mau mengikuti Dia, ketika kita berkata kita mau menjadi seperti Dia, maka kita harus mempelajari dengan detail dari waktu ke waktu, ya, sampai kita betul-betul dapat mengikuti yang seperti Yesus katakan, ya, yang seperti kita nyanyikan tadi, ya, kita mau menjadi sempurna seperti Dia. Amin. Amin. Ya, jadi siapa yang kita ikuti harus kita pelajari secara detail. Ya, kita mau jadi seperti itu, maka kita pelajari secara detail. Di dunia ini banyak yang aneh-aneh. Ya, ada orang yang mau seperti raja rock and roll, maka dia bisa tampil sedemikian rupa dengan gayanya dan sebagainya. Dia mau menjadi raja pop seperti Michael Jackson, ya, nah itu juga seperti itu, mereka tampil sedemikian rupa dan sebagainya. Jadi ketika menemukan satu tokoh idola, maka orang coba menyamai, menyerupai, ya. Nah, kita punya idola yang sama, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin. Ya, jadi kita belajar terus setiap hari adalah kesempatan untuk kita mengembangkan seluruh keberadaan diri kita untuk menjadi sama, ya, seperti Yesus. Ya, jadi bukan sekadar nyanyian, bukan sekadar lagu, tapi betul-betul sesuatu yang menjadi sebuah gaya hidup di mana kita mau menjadi seperti Yesus. Lukas pasal yang ke-22 diceritakan tentang Yesus yang siap untuk mati dan kemudian dipersiapkan sedemikian rupa. Yang dimulai dengan pengkhianatan dari Yudas, lalu kemudian dipersiapkan makan Paskah, lalu di situ di pasal 22 ayat yang ke-14 perikopnya berkata penetapan perjamuan malam. Dan pada saat ini kita juga akan memperingati sebagaimana yang Yesus ajarkan kepada kita supaya kita mengingat apa yang dilakukannya. Sehingga dengan demikian kita bisa betul-betul belajar makna daripada penderitaan dan makna daripada penyerahan diri, ya, kepada ketaatan seperti yang Yesus lakukan. Dikatakan di ayat yang ke-19, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya, jadi ini sesuatu yang Tuhan mau kita ingat dalam kehidupan kita. Maka gereja Tuhan selain menetapkan baptisan air sebagai
sakramen yang penting di gereja, maka perjamuan kudus juga menjadi sakramen yang penting untuk terus mengingat kepada diri kita bahwa kita ada itu oleh karena anugerah Tuhan. Yesus Kristus sudah mati bagi kita. Ya, selagi kita masih berdosa, Yesus sudah mati bagi kita. Nah, kalau kita mengingat akan kasih-Nya, maka saya percaya kita akan terus-menerus bisa menjaga keimanan kita kepada Tuhan. Kenapa banyak kali kita lari meninggalkan Tuhan? Karena kita lupa ada yang mengasihi kita. Kita mencari kasih dari dunia ini, lalu kita mengejar dunia ini, dan akhirnya kita kehilangan kasih yang sesungguhnya. Kita bahkan kehilangan dunia yang kita coba kejar. Tapi kalau kita mengejar Tuhan, terus tinggal dalam kasih-Nya, maka firman Tuhan katakan segala yang kita perlukan Tuhan sudah siapkan. Amin. Oleh sebab itu mari kita lakukan bersama-sama apa yang firman Tuhan ajarkan. Dikatakan ayat yang ke-14, ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Ayat 16 dan 17 silakan saudara sekalian membacanya. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. 20-21 silakan. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan, akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Ada satu pesan tersirat dengan sangat jelas bahwa di antara semua yang percaya ada yang tidak percaya. Jadi jangan menjadi bagian yang tidak percaya. Sayang sekali. Ya, kita sudah dekat dengan bagian akhir kehidupan kita. Karena kita nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Betul? Jadi kita sangat dekat sekali untuk bisa mengakhiri kehidupan ini dan mendapatkan mahkota kekekalan, mahkota kehidupan, mahkota yang disediakan untuk orang-orang percaya, kehidupan kekal bersama-sama dengan Tuhan. Tapi seringkali meleset di bagian akhir. Yudas setia bahkan melayani akan Tuhan, tetapi justru di bagian akhirnya dia yang meninggalkan Tuhan. Mari kita ambil roti dan air anggur, lalu kita makan dan minum, lalu kita taruh dalam hidup kita sebuah kecintaan kepada Tuhan. Sekalipun mungkin pada akhirnya kita terpleset seperti Petrus. Petrus pernah terpleset, tapi dia tidak meninggalkan. Dan biasanya Tuhan pakai jauh lebih hebat. Tapi jangan sampai kita terhilang seperti Yudas. Amin. Nanti Bapak Samsul akan menolong kita membagikan roti dan air anggur buat Bapak Ibu Saudara yang percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ambil dan kita akan makan minum bersama-sama. Mereka satu pujian, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan.
kasih. Haleluya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, ingat karyanya tebus kita. Setinggi langit membentang, begitulah kasih-Nya pada kita. Besar kasih-Nya pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, ingat karyanya tebus kita. Setinggi langit membentang, begitulah kasih-Nya pada kita. Besar kasih-Nya pada kita. Dan ku ingat kasih-Nya, dan ku ingat karyanya, yang hapuskan setiap dosaku, yang menebus hidupku. Besar kasih-Nya pada kita. Dan ku ingat kasih-Nya, dan ku ingat karyanya, Dia hapuskan semua dosaku, Dia menebus hidupku. Besar kasih-Nya pada kita. Sama-sama katakan dosa dosaku, yang menebus hidupku. Besar kasih-Nya pada kita. Sekali lagi kan ku ingat kasih-Nya, dan ku ingat karyanya di atas kayu salib bagi saya, menebus, mengampuni, dan menghapus setiap dosa kita. Haleluya. Besar kasih-Nya pada kita. Besar kasih-Nya pada kita. Besar kasih-Nya pada kita. Terima kasih Bapak buat Yesus yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami boleh beroleh jalan masuk untuk menjadi milik kepunyaan-Mu kembali. Engkau menjadi Allah kami. Sesungguhnya kami yang tidak layak, kami yang telah jauh daripada-Mu, hanya oleh karena kasih dan kemurahan Engkau menyelamatkan kami, Engkau mengampuni kami, Engkau menebus dosa kami, dan kami memanggil Engkau, ya Allah, ya Bapa.
Terima kasih, ya Bapa, untuk Yesus yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan, untuk kasih setiamu, untuk kemurahan-Mu, sehingga Engkau membawa kami untuk berjumpa dengan Bapa. Terima kasih untuk pengorbanan, untuk karya salib yang Kau kerjakan bagi kami. Biarlah kami terus menghormati apa yang sudah Engkau berikan dalam hidup ini. Sungguh-sungguh mengasihi Engkau dan mengasihi sesama. Kami yang sudah diampuni, kami juga boleh mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Sehingga dengan demikian hidup kami ada dalam perkenan-Mu. Oleh sebab itu, jika ada dosa, ada kejahatan, ada pelanggaran, ada hal yang tidak berkenan dalam hati-Mu, dalam diri-Mu ya Tuhan atas kami, ampunilah kami, kuduskanlah kami, layakkanlah kami. Saat kami mengambil roti dan air anggur, kiranya kami boleh sungguh-sungguh mempercayai bahwa apa yang menjadi lambang dari tubuh dan darah Yesus itu menjadi nyata dalam hidup kami, sebagaimana yang dialami oleh para murid pada waktu perjamuan Paskah. Demikianlah setiap kami boleh mengalami apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Inilah tubuhku dan inilah darahku yang dikorbankan, yang dipersembahkan, yang ditumpahkan bagi korban penebusan. Kiranya kami menerima bagian itu dan kami terus menghormatinya. Terima kasih Bapak. Kami mau makan dan minum roti dan air anggur yang ada dalam tangan kami. Kiranya Tuhan berkenan memberkati setiap kami. Biar kami terus mengingat bahwa kami dikasihi oleh Tuhan. Kami tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Kami ada hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang telah mengingatkan kami akan kebenaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita boleh ambil roti dan memegangnya dalam tangan kita masing-masing. Ada ayat-ayat firman Tuhan yang diberikan kepada kita. Biarlah kita boleh melihat dan kemudian kita boleh mengingat bahwa Tuhan juga memberikan ayat ini bagi kita secara pribadi. Haleluya, haleluya. Kita ambil roti kita, pegang dengan tangan kita. Malam tak kalah sebelum Tuhan Yesus diserahkan, Dia mengambil roti dan memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan karena kamu. Ambillah, makanlah, menjadi peringatan akan aku. Kita yang percaya bahwa inilah lambang daripada tubuh Kristus yang dipecahkan bagi kita. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Dan sesudah makan Dia mengambil cawan dan berkata, adalah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan karena kamu. Ambillah, minumlah, menjadi peringatan akan aku. Mari kita yang percaya, kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita mengucap syukur bersama-sama. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa. Rohaya sakara Bapa kadang-kadang sekian Maya Syurga. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat Yesus yang Kau beri. Terima kasih buat kemuliaan-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Bapa buat Yesus yang Kau beri, buat anugerah terbesar yang kami terima dalam hidup ini. Terima kasih. Oh haleluya. Haleluya. Terima kasih. Nikmati kasih Tuhan pada siang ini. Hadirnya Tuhan di tengah kita. Menghampiri kita. Pribadi lepas pribadi. Tuhan menghampiri, menjamah setiap kita dengan kasih. Dan berkata, jangan takut, jangan gentar hati. Aku Tuhan mengasihi engkau. Kau milik kepunyaan dan aku mengasihi. Haleluya. 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 Sekarang Bapa kami Yesus. Sekarang Bapa kami Yesus. Terima kasih.
dilanjut dengan firman Tuhan. Kami memuji Dia, menikmati kasih, menikmati baik, dan menikmati firman dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, silakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Setelah perjamuan, setelah makan roti dan air anggur, kalau kita membaca dalam Lukas pasal 22, kita menemukan satu judul perikop yang berjudul di Taman Getsemani. Lalu kita melihat sepertinya, tanda kutip, kisah ini hanya sampai kepada makan roti dan air anggur lalu selesai. Sesungguhnya di dalam bagian ini ada begitu banyak kisah selanjutnya sebelum masuk kepada peristiwa Taman Getsemani. Kita bisa menemukannya di dalam Yohanes, Injil Yohanes pasal yang ke-14. Tuhan mengingatkan, jangan gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku. Diajar sedemikian rupa tentang peristiwa di mana mereka akan ditinggalkan oleh Tuhan yang akan naik ke surga. Yesus Kristus yang waktu itu dalam rupa manusia akan pergi meninggalkan mereka. Dan di ayat yang ke-15 perikopnya berkata, Yesus menjanjikan penghibur. Ayat yang ke-23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, dia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Tuhan, kalau kita berdoa, lihat orang Kristen berdoa suka bilang Tuhan, entar sebut Bapa, entar sebut Roh Kudus, kita bingung. Padahal itu adalah satu kesatuan. Sebagaimana Yesus berkata, kami, jadi bukan tunggal, bukan saya, bukan aku. Bapa akan datang, aku akan datang, kami akan bersama-sama dengan, akan datang kepadanya dan dia bersama-sama dengan. Itu diperlihatkan ada dua pribadi. Tetapi kita lihat ayat 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Jadi Yesus berkata berdasarkan apa yang Bapa sampaikan. Ayat 25. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Karena akan ada waktunya Yesus pergi ke surga. Ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu
dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Oleh sebab itu, sampai hari ini kekristenan dapat membuktikan, sekalipun sudah berlangsung 2000 tahun yang lalu, lebih dari 2000 tahun yang lalu, kita masih dapat mengingat peristiwa demi peristiwa, seolah-olah peristiwa itu masih menjadi sebuah berita yang baru terjadi kemarin, masih fresh. Maka kita menemukan Tuhan terus memberikan kepada kita catatan-catatan dari perkataan Yesus melalui orang-orang yang ditempatkan Tuhan untuk mengajar kita. Amin. Dan itu semua dikerjakan oleh Roh Kudus sebagai pribadi Allah itu sendiri, yang diutus oleh Bapa, dan dari diri Bapa itu sendiri, Roh yang kudus. Karena dalam dunia ini ada dua Bapa. Ada Bapa kebenaran, yang satu lagi Bapa pembohong, Bapa pendusta, yaitu iblis. Yang gak percaya akan ikut yang berkata itu bohong. Yang percaya akan menemukan yang benar. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran. Kita akan menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Nah, untuk bisa melihat segala sesuatu menjadi benar, maka perlu dikuduskan. Karena kalau tidak dikuduskan, maka yang terjadi segala sesuatunya juga jadi tidak benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saya tanya, benda apa ini? Semua bisa jawab, ini adalah keran air. Fungsinya apa? Untuk mengalirkan. Kalau dia tidak mengalirkan air, apakah dia tetap disebut keran air? Dia tetap disebut keran air, tapi tidak berfungsi. Kenapa keran air ini tidak berfungsi? Karena tidak mengalirkan air. Kenapa dia tidak bisa mengalirkan air? Rusak. Ini masih baru keluar dari pabrik, masih mengkilat. Karena tidak terhubung dengan sumber air. Betul nggak? Ya. Kalau dia terhubung dengan sumber air, maka ia akan mengalirkan air. Tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini manusia, itu adalah benda mati, sama seperti keran benda mati. Kalau nggak percaya, nanti kalau rohnya dijemput, udah jadi benda mati, betul nggak? Iya kan? Mau ditendang, diinjak, ya kan? Diam aja, dibanting, diam aja. Betul nggak? Dilindas juga, terserah. Pokoknya udah mati, udah. Karena kita ini sebenarnya benda mati. Benda mati. Alkitab katakan kita dibuat dari debu tanah. Jadi kalau mau lihat debu tanah itu, kita ini lebih rinci daripada benda ini. Ini dibanting, rasanya masih bisa dipakai. Tapi kalau tempayan dibanting, jadi benda mati. Lalu apa yang
yang membuat kita bilang kita sebagai makhluk hidup? Ada roh, ada kehidupan yang dimasukkan ke dalam diri kita, sehingga kita disebut makhluk hidup. Jadi waktu Allah menciptakan kita, Allah memberikan roh, kita menjadi makhluk hidup. Setelah kita menjadi makhluk hidup, kita melakukan apa yang baik yang Tuhan suruh, sampai kita melanggar dengan tidak melakukan apa yang baik yang Tuhan sudah suruh, seperti yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Maka ketika Adam dan Hawa itu melanggar, maka yang terjadi ininya tetap hidup karena sudah dijadikan makhluk hidup, tapi dalamnya ini sudah karatan. Ini terpasang nih di saluran air, tetapi di dalamnya udah karat. Maka sekalipun mengalirkan air, maka yang keluar adalah air yang kotor. Maka segala sesuatu yang kita buat dalam kehidupan manusia itu semuanya kotor. Firman Tuhan katakan kebaikan manusia, kebaikan, dosa bilang kejahatan, kebaikan manusia itu seperti kain kotor. Kebaikan lu. Jadi gak usah bilang yang jahat. Yang jahat lebih kotor. Betul gak? Kebaikannya saja seperti kain. Jadi karena dalamnya sudah karat, terus bagaimana dong? Harus maka Bapa mengutus Yesus ke dalam dunia ini untuk membersihkan. Dicopotlah kita dari tempat yang lama, dibersihkannya, lalu kemudian dipasang kembali. Udah berfungsi belum sekarang? Udah berfungsi belum sekarang? Dicopot, dibersihkan, harusnya keluar air bersih. Air bersih. Udah bersih belum? Udah keluar belum sekarang? Udah berfungsi belum? Kenapa? Karena belum dinyalain. Harus dinyalain, baru berfungsi. Maka keluar air bersih. Ngomong sama orang diberkati. Kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang membangun, yang memberi semangat baru, kekuatan baru. Ngomong sama orang dihibur. Ngomong sama orang mendapatkan antusias atas kehidupan ini. Banyak sekali hal-hal yang membuat mereka melihat, wah, beda. Kenapa? Karena dari dalam dirinya, kata firman Tuhan, mengalir aliran air hidup. Keren ya? Oleh sebab itu penting sekali kita menyadari Tuhan menjanjikan kepada kita roh penghibur, roh kebenaran, untuk kemudian dari dalam diri kita keluar kata-kata yang menghibur orang, keluar kata-kata yang membawa orang dan menolong orang hidup dalam kebenaran Tuhan. Jadi kalau berpendapat tidak asal berpendapat, tetapi berdasarkan pimpinan roh Tuhan, kebenarannya akan keluar. Dan karena hidupnya ingin mengalirkan segala sesuatu yang benar, segala sesuatu yang menghibur, maka dia harus terhubung juga dengan sumber yang benar dan yang menghibur. Betul nggak? Kalau dia tidak terhubung dengan sumber yang menghibur, ya bagaimana bisa menghibur? Kalau tidak terhubung dengan sumber yang benar, bagaimana bisa mengeluarkan perkataan-perkataan yang benar? Jadi harus
terhubung. Maka Tuhan Yesus bilang begini, aku akan pergi ke rumah Bapa, tetapi aku tidak akan meninggalkan kamu sendiri. Aku memberikan kepadamu roh penghibur dan roh kebenaran. Ayat yang ke-15 dan 16. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Segala perintahku. Kalau kamu mengasihi aku. Kenapa belum melakukan perintah Tuhan? Karena belum sungguh-sungguh mengasihi. Kalau sungguh-sungguh mengasihi, maka yang kita perhatikan adalah perintah. Ada anak yang katanya sayang sama orang tuanya, tapi waktu disuruh tarsok. Kalau temannya yang ngajak, dia berangkat cepet-cepet. Tapi kalau orang tuanya yang ngajak, dia penuh dengan alasan. Katanya sayang. Tapi, nah banyak anak Tuhan model mirip. Ya, nyanyinya tiap hari, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Tapi ketika Tuhan panggil, Tuhan suruh tarsok. Jadi bagaimana kepada perintah-perintah yang lebih besar? Maka seringkali kita tidak bisa melakukan banyak hal yang hebat bagi pekerjaan kita. Ada banyak jiwa membutuhkan kita. Kita batas. Tuhan mau pakai semua. Sekali lagi, Tuhan mau pakai semua. Saya beritahu Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu di gereja ini dipanggil, dipersiapkan untuk melakukan sesuatu yang besar. Saya nggak peduli ibu saudara, mau kecil, tua, muda, pokoknya selagi Bapak Ibu masih dikasih hidup, berarti ada tanggung jawab. Selagi Bapak Ibu masih hidup, berarti ada tugas. Amin. Jadi kalau ada tugas, lakukan itu dengan sukacita. Tapi saya lemes, kaki saya sakit, pinggang saya encok. Saya nggak hafal ayat-ayat Alkitab. Jangan ciptakan alasan, lakukan aja. Nanti firman Tuhan ngalir sendiri keluar. Nanti tubuh jadi sehat, jadi kuat, jadi gagah. Amin. Lakukan aja. Maka kita akan melihat bagaimana waktu kita melakukan, Tuhan memberi kepada kita penolongnya. Ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu. Jadi kita disertai Tuhan itu bukan sesaat. Firman Tuhan katakan, kamu boleh gak setia, tapi aku tetap setia. Karena aku tidak dapat menyangkal diriku sendiri. Karena Allah yang kita percaya dalam Yesus Kristus adalah Allah yang setia. Amin. Nah, jadi yang kita perlu lakukan adalah meyakini sekalipun umur kita tambah tua, fisik kita tambah lemah, ya, Tuhan menyertai kita selama. Lalu Dia memberikan penolong yang mungkin kita nggak paham, nggak lihat. Benar gak sih Tuhan menyertai saya? Ayat 17, roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak dapat melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi roh kebenaran itu diam dalam diri kita. Kita terhubung dengan roh kebenaran. Kita terhubung dengan roh penghiburan. Menyertai. Kalau keran ini dipasang, dia berfungsi, dia harus terhubung. Nggak bisa putus sambung. Emang pacaran putus sambung. Kalau udah menikah nggak bisa. Betul nggak? Terhubung, jadi satu, dilem, dipasang kuat supaya berfungsi.
kita dengan Tuhan yang melekat menjadi satu, itu akan mengalirkan aliran-aliran air kehidupan yang mengubah kehidupan keluarga, kehidupan kota, kehidupan bangsa kita. Amin. Keterhubungan seperti ini yang Tuhan mau kita hidupi. Supaya dengan demikian dari dalam hidup kita akan mengalirkan aliran-aliran air. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memperingati hari Pentakosta atau Pentakosta. Hari ke-10 dari setelah Yesus naik ke surga. Hari ke-50 setelah ia bangun. Dan kita mengingatnya sebagai dimulainya gereja mula-mula. Ketika Roh Kudus turun di atas orang-orang percaya yang waktu itu bersehati menanti-nantikan janji Bapa. Ada janji yang dikatakan oleh Tuhan Yesus seperti yang dibacakan tadi. Ia menjanjikan ada roh kebenaran yang akan diberikan ketika ia naik ke surga. Dan murid-muridnya menjadi percaya. Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama. Firman Tuhan mengatakan, Roh Kudus dijanjikan. Ayat 5. Sebab Yohanes membaptis kamu dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat yang ke-8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ayat 12, perikopnya berkata, rasul-rasul menanti-nanti. Dan sementara mereka menanti, ayat 14 dikatakan, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Kita melihat ada orang-orang yang menanti-nanti. Berapa banyak? Ayat 15. Pada hari-hari itu berlalu Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. Jadi yang menantikan 120 orang. Lebih banyak dari kita. Artinya saksinya banyak sekali. Dan salah satu orang yang menyaksikan dan mengalami bernama Ananias. Kemudian kita melihat pasal yang kedua. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata dalam bahasa-bahasa seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Mereka berkata dengan bahasa-bahasa. Coba kita lihat dalam Markus pasal 16. Markus pasal 16. Ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Kalau kata pergilah, itu sebuah permintaan atau sebuah perintah. Jadi kata firman Tuhan, jika engkau mengasihi aku, maka kamu akan menuruti perintahku. Dan kalau kamu menuruti perintahku, maka kamu akan disertai Tuhan selama-lamanya. Dan perintah Tuhan dikatakan, pergilah jadikan segala bangsa di seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tetapi siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi kalau orang nggak percaya itu pilihan. Jadi ada orang yang nggak percaya, jangan marah. Kita jangan jadi nggak percaya juga. Soal dia nggak percaya itu urusannya dia.
sama Tuhan. Kita yang sudah percaya, kita yang harus sungguh-sungguh menjaga apa yang sudah kita percaya itu. Jangan balelo, ya. Kita udah percaya malah kita jadi nggak percaya, jadi aneh juga. Atau kita udah bertobat, udah percaya, nggak jadi percaya, jadi aneh juga. Jadi apa yang diikuti? Ya, udah sekian lama ikut Tuhan, kemudian jadi nggak percaya. Karena sekali lagi nggak ngerti kebenaran. Lalu kemudian ayat yang 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Jadi ada bahasa-bahasa yang baru. Jadi kalau kita berbicara dalam bahasa yang baru, bebasin aja. Jangan sungkan, nggak enak, nanti orang nggak ngerti. Karena kita ini bukan kerasukan. Kalau kerasukan, kita nggak ngerti yang terjadi. Begitu bangun, bikin orang di dalam ayat, terus nggak ngerti. Kenapa sih gitu? Kalau kita ngerti, karena kita nggak kemasukan, kita dipenuhi dengan roh. Sama seperti ketika kita dibaptis air, kita bukan dijorokin, kita sadar masuk dalam air, lalu kita dibaptis, kita ngalamin. Dibaptis roh juga sama. Jadi bebaskan aja, ekspresikan aja, lepasin, biarkan itu mengalir keluar. Karena Roh Kudus sudah ada dalam diri kita. Roh Kudus yang memimpin kita, yang membuat kita menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Roh Kudus ditugaskan oleh Bapa datang ke dunia ini menggantikan Yesus untuk menginsafkan dunia. Ya, waktu Yesus ada dalam dunia ini, Yesus juga menginsafkan dunia. Yesus berkata, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Nah, waktu Yesus naik ke surga kan nggak ada lagi yang ngomong. Roh Kudus yang beritahu ke kita, kamu orang berdosa harus tobat. Jadi kasih tahu, terus kita tobat, Tuhan ampuni saya. Itu Roh Kudus kerjakan dalam diri kita. Jangan berhenti sampai di bagian ini. Tuhan mau mengalirkan akan kehadirannya dalam hidup kita. Salah satu tandanya yang dialami oleh murid-murid Tuhan pada waktu peristiwa mereka dibaptis dengan Roh Kudus, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, adalah berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru. Kalau enggak, kenapa kalau misalkan saya belum bisa berbicara dengan bahasa yang baru? Enggak apa-apa, enggak ada yang paksa. Tapi kalau itu keluar, bebaskan, jangan ditahan maksud saya. Ini gak bisa diajarin, ini gak ada sekolahnya. Tapi ada tuh gereja lain pakai sandal lama, sandal baru, sandal baru. Bapak Ibu saudara sekalian, saya percaya itu bukan direkayasa. Itu bagian ekspresi yang tiba-tiba muncul begitu saja. Tetapi akhirnya jadi jok, seolah-olah itu adalah perkataan yang diajarkan. Padahal enggak. Sama seperti begini. Pasti semua tahu lagu ini, ya kan? Na 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 na. Na 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 na. Saya mau tanya, arti nana apa sih? Artinya apa nana? Main musik. Nggak ada artinya. Kita nyanyi loh. Hah? Salah? Ada yang salah di situ? Enggak. Waktu kita berbicara dalam bahasa yang baru, mungkin keluar kata-kata yang awalnya kita sudah nggak paham. Anak kecil aja, ya, dia teriak oe, kita juga nggak ngerti kok. Kita coba memahami, betul nggak? Jadi bebaskan gitu loh. Jangan orang dituduh, disalahin. Alkitab yang mencatat ada bahasa
lagi berdoa untuk Ukraina, kita juga nggak ngerti. Kan di sini nggak ada orang Ukraina kan? Jangan-jangan bahasa Rusia. Jadi kita juga nggak paham, bebasin aja. Karena ada sesuatu yang Tuhan taruh untuk mengalir keluar. Amin. Bukan kita rekayasa di enggak. Tetapi harus punya sikap yang benar, yaitu bersehati menanti-nantikan untuk Roh Kudus dicurahkan bagi kita. Amin. Itu. Coba Nancy, tolong saya, slide saya. Ibu Irma minta lanjut. Ada 15 slide. Ada 15 slide. Coba di sini muncul di slide-nya. Ada 15 slide. Tadinya saya maunya khotbah ini, ya itu saya sudah bagikan ini kurang lebih 25 menit, cuma membacakan, ya selebihnya praktek. Tapi nggak tahu saya mau mendapatkan sesuatu yang lebih mengalir untuk diri saya sampaikan. Jadi intinya kurang lebih sama. Mengapa kita harus menerima kuasa Roh Kudus? Lanjut lain. Nah ini adalah ayatnya. Ya saat kita mengaku sebagai berdosa itu saya sudah jelaskan tadi dari bagian yang saya sampaikan tadi. Kita baca saat kita mengaku sebagai orang berdosa dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka sesungguhnya Roh Kuduslah yang telah berperan untuk kita. Jadi Roh Kuduslah yang saat ini berperan untuk keselamatan dan pengampunan dosa atas manusia. Lanjut. Ya ini ayatnya lanjut. Ya Roh Kudus yang ada dalam kita mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang Allah Bapa kehendaki untuk kita kerjakan. Lanjut. Seringkali kita melihat keberadaan diri kita karena keberdosaan serta keterbatasan kita, maka kita cenderung menolak apa yang Allah kehendaki. Ada banyak hal yang Tuhan mau sediakan dan pakai, tapi kita tolak karena keterbatasan. Ya, contoh keterbatasan tadi, ya apa sih ngomong apa sih? Kita udah langsung menolak. Apalagi kita dengar banyak orang, banyak pendeta juga yang ngomong apa sih? Gitu, nggak ngerti juga, gitu ya. Jadi itu juga jadi kontradiktif buat kita. Akhirnya Tuhan bukan nggak mau memberi, tetapi kita nggak alamin karena kita yang sudah membatasi. Ya kan, ada orang sakit dekat kita, kita udah membatasi. Saya ini kan bukan pendeta. Ada orang kemasukan setan, dipanggilnya pendeta. Jadi orang kemasukan setan tuh jangan berpikir dia kerasukan, keluar busa. Udah selalu kalau ngomongnya udah jorok, bawaannya ribut dulu, berantem. Gitu ya. Nah kita udah tahu tuh. Itu jangan tunggu pendeta datang. Ini persoalannya, keterbatasan kita. Jadi kita biarkan kita terbelenggu, akhirnya Tuhan tidak bisa menunjukkan bahwa kuasa itu sudah diberikan kepada kita. Ya, kita cenderung menolak apa yang Allah kehendaki. Lanjut. Sebab itu penting sekali kita mengalami pengalaman menerima kuasa Roh Kudus seperti yang diterima oleh murid-murid Tuhan pada saat mereka masih bersama-sama. Orang yang biasa-biasa, murid-murid Tuhan, nelayan-nelayan, orang-orang yang terbuang, orang berdosa, pemungut cukai, dipakai Tuhan. Jadi siapapun saudara, katakan saya, siap dipakai Tuhan. Amin. Lanjut. Yesus memanggil ke-12 murid ini udah ya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain yang tadi sudah kita baca. Lanjut. Mungkin kita berkata itu khusus untuk murid-murid Tuhan pada zaman mula-mula. Tapi ternyata ketika Yesus sudah naik ke surga, ada orang yang tidak kenal Yesus juga dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, kita lihat klik bersama. Itu seorang yang bernama Cornelius. Ya, dikatakan oleh Petrus dalam catatannya. Ini sangat menarik untuk saya. Coba kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-17.
Kisah Para Rasul 11 ayat 17, sedikit saja ini, bagian ini kita baca sama-sama. Nanti diulang di rumah. Ini menarik buat saya ketika saya membaca kebenaran ini, saya bilang wow, ya ini harus dialami oleh para anak-anak Tuhan supaya mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 11. Oke, ayat yang ke-15. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Sama seperti dahulu ke atas mereka. kapan? Ke atas kita itu. Peristiwa ketika mereka di loteng Yerusalem. Peristiwa di loteng Yerusalem mereka alami. Dan ketika Petrus ketemu Cornelius, Cornelius itu bukan orang Yahudi. Itu orang Romawi. Roh Kudus turun atas mereka. Sama seperti kita. Artinya apa? Berbicara dengan bahasa yang baru. Ada tandanya. Kalau nggak ada tandanya kan bingung. Udah penuh belum ya? Nah, kemudian maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Itu kan yang tadi kita baca. Jadi jika Allah memberikan karunia kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Dia di sini Tuhan. Kalau Tuhan mau, saudara mencegah apa? Doktrinmu boleh beda, pikirmu boleh beda, tapi kalau Tuhan mau kerja apa? Bebaskan diri kita, biarkan Tuhan pakai. Amin. Lalu kemudian satu kisah lagi, klik lagi tentang Paulus, klik lagi, ini bagus. Yang lewat. Ya ini Paulus. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 1. 19 ayat 1. Ini bagus banget. Dikatakan di Efesus, Paulus menemukan murid-murid yang pernah dilatih dan diajar oleh Apolos. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajahi daerah-daerah pendalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapati beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Jika kamu menjadi percaya. Ketika kamu menjadi percaya. Akan tetapi mereka menjawab iya. Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat. Jadi orang yang bertobat itu dibaptis air. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpang tangan di atas mereka, turunlah ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam. Kalau ada yang bilang bahasa roh nggak benar, mesti dicoret bagian itu. Kalau bahasa roh tidak ada, bagian itu harus dicoret. Alkitab mencatat. Pertanyaannya, Paulus kan nggak ketemu Tuhan Yesus, betul nggak? Kapan dia perlu dengan Roh Kudus? Kapan? Kita balik sedikit, mundur. Kisah Para Rasul, pasal berapa? 9 ayat 17. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 17. Kisah ini tentang Saulus yang bertobat. Saulus ini adalah orang yang berubah nama menjadi Paulus. Kita melihat di ayat 17. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, ia menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan jadi Paulus kenapa pada akhirnya bisa menumpangkan tangan untuk orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus melalui pelayanan Apolos dan membaptis mereka dan
menumpangkan tangan dan memberikan Roh Kudus ke atas mereka? Karena dia punya pengalaman. Kenapa saya meyakini itu? Karena saya punya pengalaman dipenuhi dengan Roh Kudus. Kenapa banyak orang, ada beberapa pendeta besar juga yang tidak percaya? Karena mereka tidak punya pengalaman itu. Jadi semua orang punya karunia, tidak ada yang salah. Dan semua punya tugasnya masing-masing. Amin. Mungkin tanpa bahasa roh dia kuat. Dan ada banyak bukti-bukti yang lain dari pelayanan yang gak apa-apa. Apollos sudah pernah mengalami itu. Tetapi ada orang-orang tertentu yang memang mendapatkan karunia itu juga jangan dimarahi dan dimusuhi. Amin. Jadi jangan sampai tidak percaya kepada apa yang firman Tuhan sampaikan. Karena ada orang yang butuh tanda. Tanda saya sudah diberi Roh Kudus itu apa sih itu? Tapi ada orang yang nggak perlu tanda. Nah kalau saudara merasa saya butuh tanda, ya silakan. Tapi kalau ada yang nggak perlu tanda, yang penting gue percaya, gue tetap percaya. Ada orang sakit, gue tumpang tangan. Ya udah, itu karunia yang sudah mengalir. Amin. Amin. Tapi kalau kita yakin dan Tuhan memang pakai kita, ada orang tumpang tangan atas kita, udah Tuhan pasti lawat atas kita. Amin. Ya, jadi jangan batasi lagi sedikit lagi di bagian ini. Ya, bagaimana kita bisa menerima kuasa Roh Kudus? Yang pertama percaya Allah siap untuk memberikannya kepada kita. Karena itu sudah dijanjikan. Kalau sudah dijanjikan, Allah pun pasti memberikan. Lukas pasal yang ke-9, Lukas pasal yang ke-11 menceritakan hal itu. Bagaimana kita berdoa dan Tuhan berkata, jika kamu meminta Roh Kudus, maka Allah Bapa kita di surga akan memberikan Roh Kudus kepadamu yang meminta kepadanya. Jadi kalau kau minta, Tuhan akan penuhi. Lalu berikutnya, yang kedua, lanjut. Yang kedua, alirkan keluar dengan bertindak. Jadi buka keran kita. Kalau ngusir setan, saya mau tanya, orang gagu ngusir setan caranya gimana? Bagaimana cara orang gagu ngusir setan? Hah? Halo? Bagaimana cara orang gagu ngusir setan? Apa dia cuma begini? Atau dia begini? Atau dia Kalau dia percaya Yesus, walaupun setan keluar. Tapi kalau dia diem, dia cuma lihat. Banyak orang Kristen bukan gagu, punya suara, tapi nggak dikeluarin. Orang sakit cuma dilihat, sakit ya, kasihan deh. Tunggu pendeta ya, udah mau mati tuh pendeta. Saudara punya kuasa, amin. Jika Roh Kudus turun atas engkau, engkau akan menjadi saksiku, kata Tuhan. Jadi saksi dari apa? Dari peristiwa orang sakit sembuh, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Jadi saksi orang yang hidupnya rusak kemudian berubah. Jadi saksi lihat orang yang tadinya hancur, tidak layak jadi orang, lalu kemudian berubah hidupnya, membawa kemuliaan tentang Allah. Itu yang Tuhan mau. Dan kuasa itu diberikan kepada kita yang meminta dan bertindak. Udah meminta, Tuhan kasih, tapi gak bertindak, nggak ngomong. Buka keran kita, alirkan itu, dan gereja akan melihat banyak jiwa akan dipulihkan dan diberkati lewat Yesus. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama. Penuhi. Haleluya.
penuhi. Tuhan, penuhilah hidupku, hatiku bagai tanah gersang, hatiku bagai tanah gersang, merindukan bersama Rohmu. Hidupku bagai bencana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku rengkuh kesejukan, ingin ku rengkuh kesejukan. Air hidupku Tuhan, penuhi aku sekarang. Penuhilah hidupku. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau. Jalan hidupku Tuhan, penuhi aku sekarang. Hanya Engkau Tuhan, penuhi aku sekarang. Roh Kudus diberikan bagi kita. Roh Kudus disediakan untuk mereka yang mau. Roh Kudus disediakan untuk mereka yang percaya. Dia ada dalam hatimu, dia ada dalam dirimu, tetapi sering tidak mengekspresi keluar karena kau tidak mau percayai dia ada di dalam engkau. Biarkan dia mengalir keluar saat ini. Saat kau mau terhubung dengan Tuhan, saat kau mau terhubung dengan kebenaran, saat kau mau terhubung dengan kehidupan, saat kau mau terhubung dengan penghiburan, maka dari dalam dirimu akan mengalir keluar kebenaran Allah, penghiburan Allah, kehidupan Allah. Mengalir
20 orang. Oh, iya, Yerusalem. Biarlah kami memiliki hati yang terus menanti-nantikan Engkau. Sebagaimana firman-Mu dibaca kami, untuk kami tinggal sehati, untuk menanti-nantikan janji Bapa, sehingga buat kami yang belum mengalami akan kepenuhan, tanda kepenuhan roh yang mungkin kami harapkan, yang kami mau alami juga. Biarlah kami boleh bersungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk terus mempercayai
Bahwa itu juga diberikan kepada saya. Kiranya Tuhan menolong agar kami juga mengalami sebagaimana yang dialami saudara-saudara kami yang lain. Sehingga semua kami mengalami kepenuhan Roh Kudus sebagaimana yang dijanjikan oleh Bapa. Terima kasih. Kami percaya Engkau memilih kami, menyelamatkan kami, dan Engkau menjadikan kami milik kepunyaan. Engkau menjadikan kami murid, dan Engkau memutus kami untuk melakukan perintah. Biarlah Tuhan tolong berjalan dari waktu ke waktu, melakukan semua perintah yang Bapa berikan melalui Yesus kepada kami. Kami percaya Roh Tuhan menyertai kami selama-lamanya. Terima kasih untuk ibadah ini dari awal hingga akhir. Apabila sebentar kami pulang tinggalkan tempat ini, kepenuhan Roh yang melingkupi kami terus berkarya dalam diri kami, memberikan sukacita, damai sejahtera, kecintaan kepada Tuhan, kecintaan kepada firman Tuhan, kecintaan kepada rumah Tuhan, dan kecintaan kepada persekutuan orang-orang kudus. Biarlah Tuhan tolong dan pimpin kami. Terima kasih. Tibakan kami di rumah dengan selamat yang daripada-Mu, dan berkati sepanjang minggu ini semua yang kami kerjakan. Biarlah menceritakan tentang hadir-Mu dalam hidup kami. Semua yang kami kerjakan, semua usaha, semua kegiatan kami, Tuhan, kami percaya jika Engkau menguasai kami, segala sesuatu yang kami kerjakan menceritakan tentang hebat di dalam kami. Terima kasih untuk kasih dan anugerah pada ibadah hari ini. Berdoa untuk semua aktivitas gereja selanjutnya yang Kau percayakan dalam pertemuan-pertemuan ibadah, baik online maupun offline. Tuhan pimpin sertai kami. Juga sebentar jika kami mau diperlengkapi lebih lagi dalam pelatihan, pembinaan, pelayanan yang lebih maksimal, Tuhan tolong biar Tuhan mempersiapkan kami untuk menikmati bagian kebenaran selanjutnya yang memperlengkapi kami untuk menjadi pribadi yang maksimal sebagaimana yang Tuhan mau kami lakukan dalam kehidupan. Berkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani. Berkati saudara kami yang tidak hadir karena sakit, karena susah, karena berhalangan. Tuhan tolong mereka, kasihani mereka dan lawan mereka sebagaimana Engkau mengasihani kami dan melawan kami. Berkati pemerintah kami Indonesia, menyerahkan Indonesia dalam tangan-Mu, dari seluruh pimpinan yang ada di eksekutif, yudikatif, legislatif, baik para pimpinan yang memegang senjata api dan kepolisian. Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan kasih Tuhan. Mereka yang dipercaya untuk memimpin negeri ini, urapi mereka dengan roh takut akan Tuhan, dan berkati bangsa ini dengan pertobatan dan pengampunan dari Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, banyakkan kedua tangan kita arahkan kepada Kristus Yesus Tuhan yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang sudah memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita sebagaimana yang dijanjikan saat Dia naik ke surga. Aku akan memberikan hibur, roh kebenaran datang kepadamu dan menyertai engkau selama-lamanya. Janjinya iya dan amin. Dan kiranya setiap kita boleh tetap tinggal dan menikmati janji di dalam Yesus Kristus bagi setiap kita. Percaya dan jangan takut, percaya dan jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah dan percayalah kepada Yesus Kristus yang telah datang bagi kita. Terpujilah Dia kekal selama-lamanya. Berkat itu turun dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus.
materai dalam nama Tuhan Yesus Kristus atas kehidupan kita mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Diberkatilah kita yang datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan Bapak terima kasih. Tuhan, haleluya. Tuhan memberkati kita semua lewat ibadah hari ini. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Amin. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Minggu depan Bapak Pendeta hadir bersama Tuhan. Dalam rangkaian hari kita akan bersama-sama mengalami ibadah Pentekost. Bukan hanya minggu ini, baru minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, selama bulan Juni. Ya, jadi pastikan siapkan hidup kita sungguh-sungguh setia hadir dan biarkan Tuhan melawat kita sampai seluruh kepenuhan Roh Kudus yang dijanjikan Allah itu digenapi atas kita yang percaya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih, selamat datang Timotius, Salim, Ibu Lina, Saudari Kesia, puji Tuhan.